Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, channel ini membahas hal-hal random yang gue ingin share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Di kesempatan kali ini gue mau membahas lagi tentang update Bitcoin. Jadi 3 hari yang lalu ini setelah video ini dibuat, ada reaksi terhadap pasar ya, sesuai dengan analisa yang gue lakukan di video ini. Dan di video kali ini atau di kesempatan kali ini gue mau membahas tentang ke depan bagaimana analisis sederhana, karena ini penting banget menurut gua, karena di minggu ini atau di beberapa hari ini kita akan melihat pergerakan penentuan lah salah satunya ya. Karena kalau teman-teman tahu, closing bulanan dan closing harian di bulan ini akan terjadi, closing mingguan dan closing bulanan akan terjadi dalam satu hari yang sama. Oke, sebelum masuk ke videonya jangan lupa teman-teman di subscribe dulu channel Sisi Lain Pekerja biar channel ini makin berkembang lagi. Sebelum masuk ke technical analysis sederhana TradingView, kita masuk dulu. Kalau teman-teman cari di Google, ketik resesi ekonomi, yang paling atas adalah muncul Google recommendation-nya adalah resesi ekonomi 2022. Nah, banyak artikelnya. Kalau teman-teman cari resesi ekonomi seperti ini, di sini ada pengertiannya ya menurut Wikipedia, dan sebenarnya harusnya dalam satu minggu ke belakang ekonomi Amerika tuh udah ketahuan ya. Jadi singkatnya ekonominya sedang memburuk lah. Tetapi ada sentimen positif malah di market saham dan kripto. Nah, kita bahas kemungkinannya. Kenapa gitu bisa terjadi? Kita masuk dulu ke TradingView. Nah, kalau kita masuk ke time frame 4 jam dulu dari terakhir pembahasan, kemarin tuh ada di sekitar sini ya, 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu, ada di sekitar tanggal 26 Juli. Gue bahas pagi-pagi lah ya, sekitar di sini, di kisaran ini ya, di kisaran sini harganya waktu itu. Kemudian kalau teman-teman lihat, jadi gue menempatkan sebuah level di 0,382. Gue menarik Fibo retracement ya dari swing high ke swing low terakhir. Jadi di tanggal 20, swing low-nya di tanggal 13-an. Jadi swing high gue tarik ke swing low, ada level Fibo 38,2% di sini, yang mana gue bilang ya kemungkinannya kalau dia breakout, closing candle-nya baik di bawah 0,382, dia bakal ke bawah lagi gitu. Dan bisa jadi juga kemungkinan yang paling kecil ini sideways ya, tapi kemungkinan kalau dia pullback dia bakal lanjutin kenaikannya. Seperti teman-teman lihat ya, ini ada reaksi di sini di 38,2%. Jadi dia sebenarnya fake out ya. Jadi breakdown ke bawah, ternyata dia balik lagi. Nggak sempat sideways beberapa lama, mungkin nggak nyampe 1 hari ya, beberapa jam, terus dia langsung naik lagi. Nah, sekarang lagi sideways di posisi nyaris ke level atasnya. Ini udah tembus sedikit, ternyata fake out ya. Ini udah invalid Fibonacci retracement ya. Kenapa? Karena swing high-nya udah jebol sedikit. Harusnya seperti itu, tapi karena di sini cuma weak atau cuma buntut aja, jadi gue tetap pakai yang ini ya, tetap pakai yang terakhir outlooknya atau Fibonacci retracement-nya. Kita gambarkan dulu, arahnya kita hapus dulu karena ini udah terjadi. Kita hapus dulu panahnya ya, karena ini sudah terjadi. Ini udah terjadi. Nah, seperti dengan teori yang biasa, kalau dia mantul di 0,382, 0,5 dan 0,618, paling ampuh sih biasanya di 0,618 ya kalau teman-teman lihat. Karena ini kan penurunan ya. Sebenarnya ini Fibonya terbalik ya. Kalau teman-teman tahu, ini sebenarnya 0,618 nih. Gua gambarnya terbalik. Karena ini lagi uptrend ya, sorry. Nah, sebenarnya harusnya kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Di 0,618 dia mantul, kemudian dia lanjut kenaikannya ya.
karena kemarin gue gambarnya dari atas gitu. Nah seharusnya seperti ini ya. Jadi di 0,618, pokoknya di tiga angka ini angka keramat ya, tapi paling gokil nih atau paling ampuh biasanya di 0,618, yang mana sesuai dengan dugaan ya, kalau dia mantul di sini ada reaksi dan dia bakal naik lagi. Dia sempat breakout tapi gagal. Gua rasa teman-teman perhatikan ya. Di sini kita ambil angka psikologisnya aja. Kita akan buat resisten di atas. Di kisaran sini. Kalau teman-teman lihat ya, gua akan coba masuk ke time frame yang lebih besar dulu. Di time frame daily kita hapus dulu Fibonacci retracement-nya ya. Seharusnya kalau misalkan dia bisa breakout ya, hapus dulu Fibonacci retracement 4 jamnya ya. Seharusnya kalau dia bisa breakout di angka sini, nih gua akan coba gambarkan kisaran 24.000 sampai 23.900 lah. Nah kayak gini ya, 23.800 sedikit aja resistensinya. Ini area ya, gue bikin area sengaja. Nah kurang lebih kayak gini lah. Ini penting banget teman-teman perhatikan ya. Di daily-nya di tanggal 29 udah close, dan hari ini dimulai dengan candle hijau. Tapi kalau kita tahu sebenarnya closing di hari kemarin itu nggak terlalu bagus ya. Ini bisa doji atau mirip ya, antara doji dan tidak ya. Ini bisa jadi kalau misalkan close-nya kayak gini, bisa jadi dia bakal turun lagi. Tapi kalaupun dia akan naik, teman-teman yang harus perhatikannya adalah level ini ya, resisten yang gua gambarkan. Kalau dia bisa close di atas 24.000 lah, at least area 24.000 ya, 23.900, 23.800 sampai 24.000. Close-nya harus close daily ya. Dia close daily di atas ini, harus di atas ini, kemungkinan nanti dia bakal lanjutin kenaikannya ya. Entah dia sideways dulu ataupun langsung impulsif. Yang jelas dia harus maintain di angka 24 ribuan lah. Kita mundur ke time frame 4 jam. Nah, sebenarnya kalau di time frame 4 jam ini udah masuk ya. Udah masuk kisaran situlah. Dia lagi konsolidasi, dan kemungkinan kita akan tunggu, kalau teman-teman tahu ya. Jadi akhir bulan ini, kalau teman-teman lihat, sekarang kan tanggal 30 ya. Nah, di tanggal 31 ini dia akan closing, atau di tanggal 1-nya lah, 1 Agustus dia akan closing. Dia akan nutup bulan dan minggunya secara bersamaan. Nah, itu adalah hal yang harus kita perhatikan. Yang pasti itu bakal berimpact cukup besar ya buat market Bitcoin terutama, atau market crypto keseluruhan lah. Jadi teman-teman yang harus perhatikan adalah sekali lagi di tanggal 1 ya. Jadi hari ini 30, 31 dan tanggal 1 nih. Nih, 3 hari ini kita lihat pergerakannya. Apakah cenderung ke bawah atau cenderung ke atas. Gua akan gambarkan Fibonacci retracement-nya berdasarkan 4 jam ya. Dan ini gua masih optimisnya ini tuh masih fase bullish lah. Gua akan coba gambarkan Fibonacci retracement-nya sesuai dengan yang kemarin ya. Jadi swing high-nya tetap di tanggal yang sama seperti kemarin video terakhir dibuat ya. Bukan dari week yang ini, tapi gua gambarnya di sini ya, karena ini body to body lah, deket lah ya. Kemudian low-nya ada di tanggal 13 Juli, high-nya di tanggal 20 Juli. Jadi ini nggak gua anggap. Kalau teman-teman lihat ini akan invalid si Fibonacci retracement-nya kalau dia tembus sekali lagi ya di atas area 24 ribuan lah. Nah, kalau dia bisa maintain di sini dia bakal naik lagi, dan kita lihat sebenarnya ini ada proses higher high higher low ya. Di sini nih kalau teman-teman lihat. Nah, ini naik. Nah, ternyata di sini break dia. Sini. Dia gagal bikin higher high. Dia patah di sini, kemudian lebih rendah lagi dari ini.
Nih, kalau teman-teman lihat ya, yang ini dan yang ini. Ini sebenarnya indikasi sebenarnya tren pembalikan arah, tetapi dia malah naik lagi di sini. Dan kita lihat kalau ini bisa close baik dan dia membentuk higher high lagi di sini, kemungkinan ini konfirmasi ya. Sebelah sini dia bakal lebih tinggi lagi dan lanjutin bullishnya. Kalau analisa gue sih tetap bullish ya. Mungkin sampai kuartal 4, yaitu mungkin di akhir 3 bulan terakhir ya. Jadi Agustus menurut gua bakal hijau sih. Teman-teman bisa lakukan analisa sendiri aja. Tapi menurut gua Agustus sendiri bakal jadi nafas sedikit lah, mungkin hijau bagi market kripto dan stok lah. Jadi teman-teman bisa perhatikan aja. Sekali lagi level yang penting gua rasa ada di 24.000 sekarang. Kalau dia close gagal di bawah 24.000, kemungkinan dia bakal ke bawah lagi ya. Dan targetnya ada di 22.300. Kalau di atasnya mungkin nanti di atas 24.000 kita akan gambarkan setelah dia tembus 24.000. Oke, gitu aja dulu video ini. Gua akan tandain seperti ini. Dan kalau teman-teman suka, jangan lupa di like video ini, dan jangan lupa teman-teman yang baru lihat video ini pertama kali, jangan lupa diajak teman-temannya buat subscribe. Dan kalau ada request tentang video apapun yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, gitu aja videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.